Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Saluki. Kali ini kita akan membahas tentang mencari ide skripsi di pendidikan matematika. Bidang pengembangan media berbasis ICT. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana riset di pengembangan media ICT saja ya. Oke. Tips untuk mencari ide skripsi ini ada 3. Yang pertama adalah mencari topik yang sedang tren. Yang kedua adalah tentukan bidang yang diminati. Kemudian yang ketiga adalah melihat state of the art dari penelitian selanjutnya. Sebelumnya ya, untuk selanjutnya seperti apa. Nah sekarang kalau misalkan dari 3 ini bukan 3-tiganya harus dilakukan ya. Ini adalah pilih salah satu. Nah, kalian masuk di karakteristik yang mana? Untuk karakteristik yang mencari topik yang sedang tren, ini digunakan oleh mahasiswa yang masalah matematikanya sudah tidak jadi masalah lagi. Jadi materi matematika itu semuanya sudah bisa dikuasai ya. Untuk kalangan SMP atau SMA yang dijadikan skripsi di pendidikan matematika itu tidak ada masalah. Nah, kemudian kita lanjut ke mencari topik yang sedang tren. Jadi kita mencari tren yang saat ini sedang dilakukan oleh orang-orang seperti apa. Misal sekarang lagi tren ke metaverse. Nah, di metaverse kemudian kalian punya idenya bagaimana belajar di metaverse tersebut. Nah, kemudian ada lagi misalkan trennya adalah pembelajaran online di era pandemi yang saat ini sedang tren gitu ya. Nah, apa masalahnya di sana yang sedang tren itu? Nah, misalkan masalahnya adalah aksesnya dengan menggunakan media yang sebelumnya itu membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, sekarang bagaimana bisa itu adalah masalahnya, bandwidth yang besar. Sehingga bagaimana membuat bandwidthnya jadi lebih kecil. Itu milihnya yang seperti apa. Nah, itu adalah ide-ide yang mencari topik dari yang sedang tren di lingkungan kita saat ini. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang mengikuti minatnya. Jadi tentukan minat di bidang yang diminatinya. Misal kalian nggak suka tren-trenan, kemudian kalian hanya minat misalkan membuat media, senengnya di kartun. Jadi walaupun trennya lagi apa gitu ya, kalian senengnya kartun. Nah, maka digelutilah bagaimana caranya membuat media pembelajaran menggunakan ilmu yang diminati tersebut, yang ilmu kartunnya tadi, bagaimana menjelaskan matematika dengan kartun tadi. Nah, kartun animasinya itu bisa disaksikan secara online misalkan. Nah, kemudian ide yang lain itu dengan cara banyak membaca. Nah, dengan membaca yang seperti apa? Misalkan ada sebuah penelitian, kemudian di sana ada saran. Nah, saran itu adalah ide untuk dilakukan penelitian lanjutannya sebenarnya. Jadi kalau misalkan membaca skripsi atau membaca paper-paper jurnal, di sana ada limitasi. Nah, limitasi itu adalah batasan. Batasan itulah yang bisa dijadikan masalah untuk dilanjutkan sebagai skripsi. Nah, jika dari 3 ide ini kalian bisa lakukan salah satunya saja, itu insya Allah skripsinya lancar, kemudian outputnya misalkan dipublikasikan ke jurnal itu juga bisa tembus dengan mudah. Kemudian langkah-langkah penelitian bidang pengembangan media berbasis ICT itu bagaimana seharusnya? Karena kita pengembangan media atau misalkan pemanfaatan media berbasis ICT, maka yang pertama adalah tentukan medianya. Nah, media di sini karena di sini ada pengembangan judulnya ya. Pengembangan itu bisa jadi ada 2, misalkan mencari dari pengembangannya dari mengembangkan medianya itu sendiri.
kemudian yang kedua adalah menggunakan medianya. Nah, pengembangan media itu seperti misalkan kita membuat semacam YouTube, tapi bukan YouTube. Kita membuat semacam Moodle. Nah, tapi bukan Moodle. Jadi Moodle yang sudah dirubah atau kita create from scratch, tapi ini biasanya tidak dilakukan oleh mahasiswa pendidikan matematika. Yang biasa dilakukan oleh pendidikan matematika adalah menggunakan media-media ICT yang sudah ada. Jadi misalkan ada sebuah aplikasi, misalkan aplikasi GeoGebra, atau misalkan ada aplikasi Maple, kemudian bagaimana menggunakan Maple itu dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi misalkan ada aplikasi e-book. Nah, misalkan bagaimana e-book itu diterapkan dalam pembelajaran. Nah, sekarang setelah menentukan medianya, ya, setelah menentukan misalkan tadi ya media-media itu yang biasanya ada di skripsi media ICT. Nah, kemudian kita cari paper yang menggunakan media yang sama. Misal judul kita adalah penggunaan Camtasia dalam pembelajaran untuk mengetahui motivasinya. Nah, berarti di sana ada keywordnya adalah Camtasia. Nah, di Camtasia itu kita cari paper yang menggunakan media Camtasia. Nah, berapa papernya? Ya minimal 10 paper yang menggunakan Camtasia dari 5 tahun terakhir. Kemudian di sana dari media menggunakan Camtasia itu kita bisa melihat papernya apa yang mau dilakukan di paper itu gitu ya. Misalkan Camtasianya untuk evaluasi, Camtasianya untuk menerangkan pembelajaran, kemudian Camtasianya untuk apa. Nah, itu bisa dilihat dari paper-paper orang yang telah meneliti. Nah, umur papernya kalau bisa 5 tahun terakhir, karena perkembangan media ICT itu cepat sekali. Kemudian setelah kita mencari paper-paper tadi, ini ada yang terlupa ya, pastikan bisa menggunakan medianya. Jadi bukan karena suka dengan medianya atau dapat inputan dari orang lain menggunakan media A gitu ya, tapi media A tersebut tidak bisa menggunakannya. Nah, itu juga parah. Yang harus dilakukan adalah kita harus belajar menggunakan media tersebut. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajar menggunakan medianya itu ada 4 ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita cari di YouTube, misalkan ada tutorialnya. Nah, kita tonton YouTube itu tutorialnya tanpa praktek ya. Jadi kita tonton misalkan tutorialnya selama 1 jam, maka kita tonton aja. Langkah pertama adalah tonton videonya dari awal sampai akhir sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah ikuti tutorialnya dari awal sampai selesai dengan cara lihat apa dia lakukan, kemudian kita ikuti, di pause kemudian kita ikuti, di pause kemudian kita ikuti. Langkah yang ketiga cara belajar tutorial itu adalah ganti sesuai dengan tema kita. Misalkan tutorialnya tentang media pembelajaran tentang fungsi, kita ganti media pembelajaran tentang turunan. Nah, tapi dengan mencontek atau melihat, amati, tiru, modifikasi. Kemudian setelah bisa selama 1 jam itu selesai gitu ya. Kemudian langkah yang keempat, ini dikatakan bisa itu jika kita bisa membuat media pembelajaran dengan tutorial tadi tanpa melihat sama sekali video tutorialnya. Jadi tadi contohnya adalah tutorial tentang fungsi, kemudian kalian nyontek modifikasi dengan turunan. Nah, sekarang diwajibkan kalian itu bisa membuat medianya tentang integral tanpa melihat tutorial yang ada di YouTube itu. Baru itu yang dikatakan bisa. Nah, sekarang setelah beres dengan medianya, selanjutnya adalah tentukan variabel yang diteliti. Ini pun sama.
cari paper yang menggunakan variabel yang sama dengan yang diteliti. Nah, di sini intinya di variabel bukan di media. Jadi kalau misalkan di media, misalkan mencari medianya yang sama, nanti dari media yang sama itu akan didapatkan motivasi, hasil belajar, kemudian apalagi kemudahan atau apalagi variabel-variabel yang pembeda di tentukan media ini. Nah, sekarang tentukan variabel yang diteliti. Nah, kalian sudah menentukan di awal itu, misalkan saya mau tentang motivasi. Nah, berarti cari paper-paper yang sama tentang motivasi. Semua motivasi tentunya kalau bisa yang di matematik ya, yang motivasi itu apa. Nah, kemudian dicari ya, ini 5 tahun terakhir. Kalau bisa minimal 10 paper di 5 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga itu dari media, kemudian yang diteliti misalkan variabelnya apa, pengaruhnya kemana. Nah, misalkan pengaruhnya ke hasil belajar. Nah, sekarang cari juga paper-paper tentang hasil belajar. Nanti akan di sana didapatkan hasil belajar itu apa, kemudian hasil belajar itu dipengaruhi oleh apa, dan semua tentang urusan hasil belajar. Itu contohnya ya. Itu contohnya misalkan variabel pengaruhnya adalah di hasil belajar atau pengaruhnya di motivasi, boleh. Jadi silakan di sini ditentukan di variabel apa yang akan diteliti dan cari juga 10 paper 5 tahun terakhir untuk melengkapi istilah variabel tersebut. Nah, jika sudah bisa melakukan ini, maka di sana akan terkumpul 30 paper, 10 tentang medianya, kemudian variabel yang diteliti, kemudian tentang variabel yang terpengaruh. Dari 30 paper ini, jika kalian mengerjakannya dengan baik, maka tidak ada masalah pada saat presentasi nantinya. Kemudian di sini sebelumnya itu ada mencari paper ya. Nah, sekarang paper yang baik itu kriterianya seperti apa? Nah, kriteria yang baik yang pertama adalah terindeks Scopus. Nah, Scopus itu punya level ya, Q1 yang terbaik ya, Q2, Q3 dan Q4. Tapi jangan lupa dicek juga Q1-nya bidang apa gitu ya. Jadi satu jurnal itu bisa memiliki kualifikasi 4 kualifikasi. Misalkan dia Q1-nya di bidang media pembelajaran, tapi Q2-nya di bidang cara pembelajaran, misalkan seperti itu. Jadi bisa dipilih yang sesuai dengan kriteria yang terbaiknya. Hampir paper-paper yang Q1 itu lengkap sekali penjelasannya. Kalau misalkan Q4 sederhana sekali penjelasannya. Jadi kalau misalkan kalian bisa membacanya, maka membaca paper Q4 itu lebih mudah dibanding membaca Q1. Tapi informasinya lebih lengkap Q1 daripada yang Q4. Itu yang internasional. Data jurnalnya, misalkan kita dapat paper, kemudian paper itu ada jurnalnya, misalkan punyanya IEEE Access misalkan. Nah, cara mengeceknya adalah di URL ini, di skimago.jr.com ya. Kalian masuk ke sana, kemudian masukkan jurnalnya di sana. Di sana akan terlihat Q1, Q2, Q3 atau Q4. Kemudian jika yang nasional, Indonesia mempunyai Sinta ya. Terindeks Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini bisa dilihat di website Sinta kemendikbud.go.id atau misalkan URL-nya berubah, silakan cari dengan keywordnya adalah Sinta gitu ya. Nah, sama dengan level tadi, jurnal yang bagus adalah yang Sinta 1. Di sana penulisannya biasanya lebih teratur, lebih enak dibaca gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Sinta 6 biasanya lebih berantakan gitu ya.
kemudian penulisannya tidak konsisten, dan kadang-kadang juga tidak sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Tapi ada juga sih jurnal-jurnal yang tingkat 6 tapi papernya bagus-bagus gitu ya. Itu masalah manajemennya yang kurang baik. Nah, itu adalah kriteria paper yang dijadikan rujukan kita dalam penelitian. Kemudian sumber pencariannya dari mana? Nah, untuk pencarian ini kita biasanya memanfaatkan Google Scholar. Kemudian ada juga, ini yang paling utama ya, kita gunakan Google Scholar. Kemudian yang kedua adalah Science Direct. Kemudian Archive, kemudian IEEE, kemudian Springer, kemudian tentunya Scopus. Nah, untuk kalangan mahasiswa Indonesia pada umumnya yang lembaganya tidak memberikan akses ke jurnal-jurnal internasional, biasanya menggunakan Google Scholar ini untuk pencarian. Ini adalah langkah minimalis, adalah menggunakan Google Scholar. Kemudian jika disyaratkan untuk jurnal internasional, biasanya menggunakan alat bantu lain untuk mendownload jurnal internasional tersebut. Nanti kita bahas di tempat yang lain. Oke, setelah kita mengetahui sumber pencariannya, kemudian apa yang harus dicari, kemudian bagaimana kita menulis untuk citasinya, ada tools wajib yang digunakan untuk peneliti, yaitu secara umum kita semua peneliti itu menggunakan Mendeley. Jadi wajib kalian install Mendeley di laptop kalian untuk meneliti. Nanti di Mendeley itu citasinya ngikut di jurnal yang dituju. Ada yang menggunakan apa, ada yang menggunakan IEEE, ada yang menggunakan citasi-citasi lainnya. Jadi peneliti mengikuti jurnal yang dituju, tapi tools wajibnya adalah menggunakan Mendeley, jangan menggunakan manual karena menyakitkan. Baik, itu saja penjelasan tentang tips untuk peneliti awal ya, untuk bahan mencari ide skripsi. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.